Pemirsa, hujan deras yang mengguyur kawasan Puncak membuat tinggi permukaan air di Bendung Katulampa Bogor mencapai 100 cm atau siaga 3. Warga bantaran Kali Ciliwung diimbau waspada. Debit aliran Sungai Ciliwung di Bendung Katulampa Bogor naik drastis di angka 100 cm dari sebelumnya 40 cm. Kenaikan volume ini terjadi usai wilayah hulu sungai di kawasan Puncak dilanda hujan dengan intensitas tinggi sejak Sabtu malam. Petugas Bendung Katulampa mengimbau warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung agar lebih waspada. Air diprediksi akan tiba di Jakarta pada Minggu sore. Saat ini kondisi debit air berangsur menurun di angka 80 cm. Pemirsa, hujan deras menyebabkan genangan tinggi merendam ruas jalan Yosudarso, Tanjung Priuk, Jakarta Utara hingga tidak bisa dilalui kendaraan roda 2. Akhirnya, petugas jalan tol dalam kota Wiyoto Wiono terpaksa membolehkan para pengendara motor melintasi area ruas jalan tol. Para pengendara sepeda motor di pintu masuk tol dalam kota Wiyoto Wiono dari arah Cempaka Putih menuju Tanjung Priok, Jakarta Utara ini terpaksa diperbolehkan para petugas melintasi ruas jalan tol untuk menghindari genangan tinggi akibat hujan deras pada pagi tadi. Genangan mencapai 60 cm yang terjadi di Jalan Yosudarso menuju Tanjung Priok tidak dapat dilalui kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Bahkan beberapa pengendara sepeda motor yang tetap nekat melintas sampai terjatuh ke dalam genangan. Petugas tol meminta agar pengendara yang melintas di ruas tol untuk keluar di pintu tol terdekat sehingga dapat menghindari genangan banjir di jalan tersebut yang mencapai kurang lebih 2 km. Udah lewat Cempaka Putih, banjir jadi saya putar kalah. Emang dari mana mau ke mana, Pak? Dari Cilandak mau ke Rumah Sakit Koja, kerja di Rumah Sakit mana? Di Koja, di Rumah Sakit Koja, Pak. Rumah ini berarti tadi diarahkan naik tol atau gimana, Pak, tadi sama petugasnya? Ya, kemudian diputar di Cempaka Putih, diarahkan sama petugas untuk naik tol. Naik tol, tadi turun di mana naik tolnya, Pak? Nanti turun di depan wali kota. Oke, ini banjirnya parah tadi berarti, Pak? Parah di Cempaka Putih. Tinggi ya? Tinggi, sepaha. Oke. Nah, jadi minta dibukain semua tuh kan pada ngumpul di jalan tol. Banyak yang masuk tol? Banyak. Ini banjirnya terparah atau gimana yang selama Bapak kerja di daerah Kelapa Gading ini, Pak? Yang tahun kemarin itu 2020 terakhir saya. Berarti ini terparah setelah 2020 atau gimana? Iya, benar. Oke nih, Pak. Ini banjir tadi berapa sentimeter yang Bapak lihat tadi di sana? Ini udah kelihatan kan motor kepada mogok. 60 cm ada, 30? Dengan 60 cm. Warga berharap agar pemerintah Provinsi Jakarta segera membenahi saluran air yang diduga tersumbat sehingga tidak menampung debit air saat hujan deras datang. Sehingga aktivitas warga tidak terganggu dengan kejadian seperti ini. Dari Jakarta, Sofyan Yurdaus, iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui informasi terkini, kita akan kembali memantau kondisi banjir di kawasan Mangga 2, Jakarta Pusat dengan rekan Wenda Nura di sana. Selamat siang, Wenda. Apakah banjir di sana sudah mulai surut? Ya, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Untuk situasi banjir di Jalan Gunung Sahari, tepatnya di sekitar WTC Mangga 2 Square, saat ini masih tergenang cukup tinggi. Ini kalau kami melihat ketinggian air masih di angka yang cukup tinggi, yakni nampaknya sekitar 40 hingga 50 cm. Dan karena ketinggian air yang cukup tinggi ini, untuk arus lalu lintas dari arah Pademangan menuju ke arah Gunung Sahari ini masih bisa dikatakan lumpuh ya, karena sudah tidak bisa dilewati kendaraan. Namun dapat kami informasikan, Syafa, untuk di arah sebaliknya dari arah Gunung Sahari menuju Pademangan sebetulnya ada juga genangan air, namun masih bisa dilewati kendaraan. Nah, sehingga untuk kendaraan yang mengarah dari arah Pademangan menuju ke arah Gunung Sahari juga ini melewati ataupun menggunakan jalur sebaiknya, sehingga memang sedikit ada penumpukan kendaraan. Namun berhubung hari ini merupakan hari Minggu, artinya akhir pekan, sehingga tidak terlalu ada penumpukan kendaraan karena bukan di hari kerja begitu.
Dan Syafa dan juga pemirsa, saat ini ada juga sejumlah petugas dan juga ada wali kota dari Jakarta Utara yang sedang meninjau langsung lokasi banjirnya. Dan kita akan menyapa saat ini. Halo, selamat siang Bapak, mohon izin boleh diperkenalkan dulu mungkin dengan Bapak siapa dan bagaimana Pak ini sudah keliling kemana aja nih untuk meninjau banjir hari ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra, Wali Kota Jakarta Utara, bersama dengan Pak Kapolres Metro Jakarta Utara, Pak Erik dan Pak Dandim, Pak Doni, juga didampingi dengan Kasudin SDA Jakarta Utara. Hari ini kami keliling wilayah. Mulai sejak tadi pagi kami memonitor semua wilayah kami, terutama di Jakarta Utara ini, karena sebagaimana kita ketahui sejak malam tadi hujan turun cukup deras dengan intensitas yang cukup tinggi dan itu merata di seluruh wilayah di Jakarta Utara ini. Ada beberapa titik memang yang tergenang dan sampai dengan saat ini pukul 10.45 ini kita lihat di Jalan Gunung Sahari Raya dan juga kami tadi melintasi Jalan RE Marta Dinata di depan Ancol itu air masih kurang lebih setinggi paha orang dewasa. Kami tentunya menghimbau, kalau kita lihat ada warga kita yang sedang bermain air di sini untuk segera meninggalkan lokasi banjir demi keamanan dan keselamatan bersama. Terutama juga tadi di sepanjang Jalan RE Marta Dinata kami pada saat melintas melihat anak-anak kecil sedang bermain. Kami khawatir karena Kali Ancol juga sudah rata dengan Jalan RE Marta Dinata itu sendiri. Jadi kami menghimbau warga kami untuk segera meninggalkan lokasi banjir, menjaga keselamatan diri. Kami tetap berkoordinasi dengan pihak Polri, dengan pihak TNI, termasuk juga dengan pihak sumber daya air untuk terus memonitor, memantau, dan melakukan penyedotan genangan-genangan. Demikian. Baik Pak, ini sepanjang Bapak melintasi jalur banjir gitu, kunjungan di beberapa jalur, ini ada yang paling terdampak cukup parah ini di jalan mana Pak? Ini termasuk yang terdampak cukup parah. Jalan Gunung Sahari Raya ini termasuk juga Jalan RE Marta Dinata karena tadi saya sampaikan sudah kedalaman kurang lebih sepaha orang dewasa dan sekali lagi tetap semuanya jaga keselamatan diri. Izin Bapak mungkin boleh ditegaskan kembali ada upaya apa saja yang sudah dilakukan untuk segera menyurutkan air banjir yang ada di kawasan Jakarta Utara ini terutama Bapak? Ya, kami melakukan pemompaan genangan-genangan yang ada, terus standby semua pompa air milik SDA, termasuk juga koordinasi dengan pihak Ancol karena di sana juga ada pompa milik yang di dalam Ancol itu. Kami melakukan pompa air yang ada di lokasi genangan untuk segera bisa kering. Baik, jadi upaya memang sudah dilakukan begitu ya Bapak. Lalu boleh dijelaskan mungkin Bapak setelah dari sini Bapak akan terus melakukan kunjungan lagi atau seperti apa? Kami akan melihat ke Semper Barat karena di sana juga terdampak dan kami dapat laporan di sana lumayan juga. Nanti kita akan cek ke sana. Ya. Baik Bapak, terima kasih untuk informasinya. Dari Bapak Kapolres, mungkin izin Bapak ada yang ingin ditambahkan seperti pengamanan atau seperti apa begitu Pak? Ya, terima kasih. Tentunya kami bersama 3 pilar sudah menyiapkan Satgas Bencana. Kemudian personil kami sudah kami gelar. Ini kita lihat beberapa ruas jalan tidak bisa dilewati. Tentunya nanti personil kami akan mengarahkan untuk jalan-jalan mana yang tidak bisa dilewati. Jangan sampai nanti pengendara memaksakan kendaraannya dan akhirnya nanti akan mobilnya mogok dan menyebabkan kemacetan yang lebih parah. Jadi itu kemudian tentunya kami juga tadi sudah koordinasi dengan PLN juga karena pas banjir minggu lalu ada korban jiwa di tempat kami. Jadi beberapa titik pada hari ini selama genangan masih ada mungkin akan kami padamkan lampunya. Mungkin itu yang kami sampaikan Pak, makasih. Baik Pak, izin boleh dijelaskan juga mungkin Pak ada ruas jalan mana saja yang hingga saat ini ya terdampak belum bisa dilewati kendaraan dan apakah jalur alternatifnya juga sudah disediakan mungkin Pak? Ya, tentunya yang terdampak saat ini yang lumayan parah yaitu Gunung Sahari. Kemudian tadi sampaikan wali kota yaitu di RE Marta Dinata di depan Ancol, kemudian di beberapa ruas di Kelapa Gading, kemudian tadi pagi di daerah Pluit juga ada beberapa, cuma ini sudah cepat surut. Yang masih agak dalam tinggal di Gunung Sahari, Marta Dinata dan beberapa ruas di Kelapa Gading.
Ya. Baik Bapak, terima kasih banyak untuk informasinya Pak. Iya Syafa dan juga pemirsa, seperti itulah. Jadi memang saat ini ada kunjungan dari Pak Kapolres Jakarta Utara dan juga dari Wali Kota Jakarta Utara untuk meninjau langsung beberapa titik yang terdampak banjir khususnya di kawasan Jakarta Utara begitu. Dan tadi sudah dijelaskan juga oleh Bapak Wali Kota Jakarta Utara bahwa sejumlah upaya ini sudah dilakukan seperti penyedotan air agar air yang menggenang di Jalan Gunung Sahari ini segera surut. Dan memang sejak pagi hari tadi kami berada di Jalan Gunung Sahari ini hingga saat ini memang air sudah mulai surut, tidak setinggi pagi hari tadi, dan semoga dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini segera bisa menyurutkan air yang berada di kawasan Jalan Gunung Sahari ataupun di sekitar WTC Mangga 2 ini, sehingga nantinya jalur di kedua arah ini bisa segera digunakan kembali. Sementara demikian, Syafa. Ya Wenda, kemana jalur alternatif yang bisa ditempuh oleh pengendara yang tidak dapat melintasi Jalan Gunung Sahari? Baik Syafa, hingga saat ini sebetulnya di Jalan Gunung Sahari yang terdampak ini hanya di jalur sebelah kiri kami melaporkan, ataupun dari arah Pademangan menuju ke Gunung Sahari. Nah, sedangkan untuk jalur di sebelahnya ataupun dari arah Gunung Sahari menuju Pademangan ini memang ada genangan air, terdapat genangan air, namun tidak begitu tinggi sehingga kendaraan masih bisa melintas. Sehingga untuk kendaraan dari arah Pademangan menuju ke Gunung Sahari ini menggunakan sisi jalur di sebelah kanan kami, Syafa, atau dari arah Pademangan menuju ke Gunung Sahari, sehingga di jalur tersebut ini digunakan dua arah. Dan memang pagi hari tadi sempat terjadi penumpukan kendaraan dikarenakan juga ada beberapa kendaraan dari arah Gunung Sahari menuju Pademangan ini yang masih mempertimbangkan untuk melaju di jalur tersebut karena dikhawatirkan air terkena mesin mereka lalu mati di tengah jalan, seperti itu, Syafa. Ya, lalu bagaimana dengan kondisi permukiman yang ada di sekitar Jalan Gunung Sahari? Berapa ketinggian banjir tertinggi yang merendam rumah-rumah warga di sana? Baik Syafa, kalau di tempat kami melaporkan sebetulnya memang tidak hanya di jalur utamanya saja, di sebelah sana ataupun di persimpangan begitu ya, untuk masuk ke pemukiman warga juga terdapat genangan, dan kurang lebih untuk ketinggian airnya sama di tempat kami melaporkan saat ini di sekitar 40 hingga 50 cm, Syafa, atau kalau kita bisa gambarkan kurang lebih di bawah lutut orang dewasa begitu. Jadi memang tidak begitu tinggi, tapi memang untuk kendaraan tidak dapat melintas begitu, Syafa. Dan kembali kami informasikan karena sudah ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya dari pemerintah Kota Jakarta Utara. Air di tempat kami melaporkan ini sudah mulai surut, artinya tidak meninggi lagi ataupun tidak setinggi sejak pagi hari tadi kami berada di sini, Syafa. Dan semoga dengan berbagai upaya baik dari pemerintah ataupun dari pihak kepolisian, semoga banjir di tempat kami melaporkan saat ini bisa segera surut agar akses lalu lintas tidak lagi terkendala ataupun agar segera bisa dilalui oleh kendaraan, Syafa. Baik, terima kasih Wenda Nura langsung dari kawasan Jalan Gunung Sahari, Jakarta. Pemirsa, banjir merendam akses Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara. Mobil nekat menerjang banjir di Jalan Boulevard Raya dan membuat kendaraannya berasap. Tak hanya mobil, sejumlah sepeda motor juga mogok. Hujan lebat yang mengguyur Jakarta sejak Sabtu malam membuat area Kelapa Gading, Jakarta Utara terendam banjir hingga 60 cm. Banjir ini menghambat aktivitas warga dan perekonomian. Sementara itu, banjir setinggi hingga 60 cm merendam kawasan Pulau Mas dan Kayu Putih, Jakarta Timur. Bahkan sejumlah warga terpaksa menggunakan perahu dayung untuk beraktivitas. Sementara itu, kendaraan yang nekat menerjang banjir mogok. Arus lalu lintas pun tersendat akibat banjir.
Ya, hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Sabtu malam membuat ruas jalan Jembatan 3 di Penjaringan, Jakarta Utara terendam banjir. Akibatnya jalan tidak bisa dilintasi kendaraan. Banjir setinggi hingga 80 cm merendam ruas jalan Jembatan 3 di Penjaringan, Jakarta Utara. Kendaraan terpaksa memutar arah dan mencari jalan alternatif. Sejumlah warga bahkan nekat berjalan kaki menerjang banjir demi bisa sampai ke tempat tujuan. Adapun banjir ini disebabkan curah hujan yang tinggi dan air pasang laut yang membuat air tidak bisa mengalir ke laut. Biasanya naik kapan? Biasanya naik motor. Naik motor. Terus motornya? Motornya ditinggal di kos jadinya. Dia jalan kaki dari kos sampai ke Empo. Ini dari kapan sih Mbak banjirnya Mbak? Dari aku sih tadi baru tahunya ini, tapi yang waktu itu aku juga siang. Ya, hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak malam tadi membuat sejumlah lokasi terendam banjir. Di Jalan Mangga 2 Dalam, Sawah Besar, Jakarta, banjir menghambat aktivitas warga. Sentimeter merendam hampir seluruh jalan di Mangga 2 Dalam, Sawah Besar. Banjir yang menggenangi Jakarta di Minggu pagi menghambat aktivitas warga. Sejumlah pengendara roda 2 yang nekat menerobos banjir mengalami mati mesin. Banjir akibat hujan mengguyur Jakarta sejak Sabtu malam hingga Minggu pagi.